Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Ariful Farhan, kemudian Alivia dan Krisna Wahyu Setiawan. Adapun dalam tugas ini kami membuat rancang bangun sistem inventaris untuk warung kopi. Tugas ini dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di Prodi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Kemudian untuk membuat sistem ini tersendiri ada hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu adalah Apache NetBeans-nya, kemudian SAMPP-nya. Jadi terlebih dahulu silahkan download Apache NetBeans-nya, kemudian SAMPP-nya. Yang pertama mungkin apabila sudah diinstal Apache NetBeans-nya, bisa dibuka. Kemudian kita akan membuat project baru. Di sini saya akan membuat project baru menggunakan Java with N. Kemudian dalam project kategorinya, di sini saya akan membuat kategori Java with N. Kemudian projectnya menggunakan Java application. Kemudian klik next. Di sini saya akan membuat nama projectnya adalah inventaris. Kemudian untuk posisi projectnya bisa disesuaikan di dalam folder di laptop masing-masing. Kemudian apabila sudah dipilih untuk lokasi projectnya, kemudian klik finish. Oke, terlihat sudah dibuat untuk projectnya, yaitu inventaris warkop. Di dalam project ini kita akan membuat 3 file menggunakan JFrame. Yang pertama untuk tampilan dashboard. Sudah terlihat. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan untuk menu input. Kemudian yang ketiga untuk menu output. Oke, berikutnya kita akan membuat desain tampilan dashboard terlebih dahulu. Di sini terlihat ya lembar kerja tampilannya. Di sini saya coba perbesar terlebih dahulu untuk tampilannya. Kemudian pertama saya akan membuat label halamannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat tabel, yang dimana tabel ini berfungsi untuk menampung data stok warkop saat ini. Itu menggunakan tabel, tinggal di drag and drop, kemudian sesuaikan tinggi dan lebarnya. Kemudian di
tabel ini kita rubah variable name-nya. Di sini saya akan membuat nama variabelnya tabel dash atau tabel dashboard, kemudian klik OK. Kemudian kita akan setting terkait tabel ini, yaitu tabel ini akan menampung 3 kolom, yaitu nomor, nama barang, dan jumlah saat ini. Itu tinggal klik tabelnya terlebih dahulu, kemudian pada bagian model klik tanda titik 3 ini. Untuk detail 4-nya kita hapus saja. Kemudian detail 1-nya kita rubah menjadi nomor. Kemudian detail nomor 2-nya menjadi nama barang. Kemudian detail ketiganya kita buat jumlah saat ini. Kemudian row ini kita buat 0 jumlah barisnya. Oke, kemudian OK. Maka di sini akan sudah berubah. Selanjutnya kita akan membuat tombol menggunakan button. Ini saya rubah namanya dulu menjadi input. Kemudian variabel namanya dirubah menjadi button in. Untuk penamaan variabelnya button input. Kemudian button yang kedua saya rubah namanya menjadi output. Kemudian variabel name-nya menjadi button out. Klik OK. Rapikan. Kemudian berikutnya kita akan membuat tampilan menu input. Kita perbesar terlebih dahulu untuk tampilannya. Di sini saya buat label penanda bahwa ini adalah halaman barang masuk. Kemudian saya buat label di sebelah sini untuk menandakan sebagai judul pilih barang. Kemudian tambah label lagi. Di sini penamaannya jumlah barang. Lalu kita buat combo box untuk kebutuhan pilih barangnya. Yang nanti fungsi combo box ini memilih barang apa yang akan kita input dan berapa jumlah barangnya. Kemudian kita terlebih dahulu rubah combo boxnya di bagian model. Ini hapus semua. Yang pertama saya buat dulu pilih barang. Kemudian untuk isinya yang pertama kopi kapal api dan seterusnya. Di sini saya buat 5 pilihan saja biar tidak terlalu banyak data yang harus diinput. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian klik OK. Kita masukkan text field untuk memasukkan jumlah barangnya. Kita edit dulu, kosongkan. Kemudian rubah variable name-nya menjadi barang in atau barang input. Kemudian pada combo box ini kita rubah juga variable name-nya menjadi
CB barang in, kemudian klik OK. Lalu kita akan membuat tombol. Kita rubah namanya menjadi tambah ke daftar. Kemudian kita rubah variable name-nya menjadi in-card. Lalu kita ambil tabel, drag and drop, bisa dikecilkan saja. Kita rubah variable name tabelnya menjadi tabel in. Kemudian kita rubah model tabelnya, cukup 2 kolom saja, ini dihapus. Kemudian titel satunya dirubah menjadi nama barang, dan titel 2-nya dirubah menjadi jumlah. Kemudian klik OK. Kemudian tadi saya lupa rubah row-nya, kita kosongkan row-nya. Kemudian klik OK. Lanjut membuat tombol back. Kita menggunakan button. Kita rubah namanya menjadi back. Kemudian variable name-nya kita rubah menjadi backdash. Kemudian tambah tombol lagi menjadi proses in. Teksnya menjadi proses. Untuk tampilan halaman barang masuknya sudah selesai. Jadi nanti flow-nya ketika user pilih barang, kemudian masukkan jumlah barangnya, kemudian tambah ke daftar. Nanti untuk sementara datanya akan ditampung di tabel ini terlebih dahulu, ditampung. Kemudian apabila sudah selesai penginputan datanya, kemudian klik proses, maka data yang sudah diinput, barang yang diinput akan otomatis kesimpan ke database-nya. Kemudian untuk menu input kita buat persis seperti ini, cuma penamaannya kita sesuaikan untuk menu outputnya. Maaf, di sini saya sepertinya salah membuat desain ya. Di sini saya buat halaman stock warkop, namun saya buat ini ternyata di menu output. Saya rubah terlebih dahulu. Ini untuk halaman dashboard. Kita coba rubah dashboard. Oke, sudah sesuai ya dashboard, halaman stock warkopnya, menu input untuk barang masuk, kemudian menu output untuk barang keluar. Kita coba desain kembali. Ini kita rubah variable name combo box-nya, kita buat cb barang out. Kemudian kita masukin field-nya, text field-nya,
Kita kosongkan dulu namanya. Kemudian kita rubah variabel namanya menjadi barang out. Kemudian kita masukkan tombol, kita rubah namanya menjadi tambah ke daftar. Kemudian kita edit variabelnya menjadi car. Kemudian masukkan tabel. Kita rubah variabel namanya menjadi tabel out. Kemudian kita ubah modelnya. Lalu kita membuat tombol back. Kemudian tambah buttonnya untuk proses. Jadi untuk tampilannya sudah selesai. Jadi untuk alurnya dari dashboard di sini akan menampilkan stok inventaris saat ini. Jika user mengklik input, maka dia akan ke arah halaman barang masuk. Apabila dia menekan tombol back, dia akan kembali ke dashboard. Begitu juga ketika dia ingin mengeluarkan barang atau ada barang keluar, user akan klik tombol output, maka dia akan mengarahkan ke menu output. Dan ketika user mengklik tombol back, akan kembali ke menu dashboard. Untuk desain dan alurnya seperti itu. Berikutnya kita akan membuat navigasi antar halaman. Kita akan buat kodenya agar tombol input ini bisa navigasi atau beralih ke menu halaman masuk, atau begitu juga dengan apabila user mengklik tombol output ini, dia akan menavigasi atau berpindah ke halaman output. Begitu juga dengan di menu input, ketika diklik tombol back-nya, dia akan kembali ke menu dashboard. Kemudian di output juga, ketika dia klik tombol back, dia akan kembali ke menu dashboard. Oke, ini yang pertama kita coba di dashboard terlebih dahulu. Kemudian klik tombol input ini, double klik. Kemudian kembali ke desain, kita buat untuk tombol outputnya. Kemudian kita klik save. Lalu kita coba buat kode navigasi di menu inputnya. Klik tombol back. Kemudian klik save. Itu juga di menu output kita buat kodenya. Kemudian save. Kita coba jalankan apakah fungsi navigasinya berjalan atau tidak.
Itu dengan coba kita running pada source dashboard Java, klik kanan, kemudian kita coba run file. Oke, kita coba klik input. Berarti navigasinya sudah sesuai ke halaman barang masuk. Ketika kita back, berhasil ke halaman dashboard kembali. Coba output, berhasil ke halaman barang keluar. Dan ketika back, akan kembali ke halaman dashboardnya. Untuk berikutnya akan membuat agar tombol ke daftar ini, tombol ke tambah ke daftar itu menjadi berfungsi. Yang pertama, kita buka di menu inputnya, sudah terbuka ya. Kemudian kita klik ke source, kemudian paling atas kita akan menambahkan library terlebih dahulu untuk mengatur dan memanipulasi data di dalam sebuah komponen tabel, serta untuk memunculkan kotak pesan pop-up atau dialog box di layar nantinya. Berikut untuk import library-nya ada 2. Kemudian kembali ke menu desainnya, kemudian klik ke tambah ke daftar, double klik. Berikutnya kita akan membuat kode agar data dari combo box dan text field diproses, diterima, serta membuat logic agar yang pertama memastikan data harus diisi atau tidak boleh kosong. Kemudian yang kedua memastikan angkanya masuk akal, tidak boleh angka kosong atau nol atau minus. Kemudian yang ketiga memastikan datanya tidak boleh ada huruf, spasi, atau simbol. Berikut kodenya sudah dibuat, yang dimana untuk 2 kode ini berfungsi untuk mengambil data dari combo box dan untuk mengambil data dari text field untuk jumlah barang. Kemudian di bawahnya di sini terdapat logic. Yang pertama itu memastikan apakah data tidak boleh kosong. Terlihat ketika combo box tidak dipilih sama sekali atau jumlah barang yang tidak diisi, itu nanti akan memunculkan peringatan lah ya, alert gitu, yaitu jumlah barang harus diisi. Kemudian validasi yang kedua itu adalah mengecek apakah inputannya itu benar-benar murni angka gitu. Kemudian yang ketiga, yang ini itu kodenya mengecek apakah angkanya masuk akal, apakah maksudnya tidak boleh ditulis angka 0 atau minus seperti itu. Ini saya rubah terlebih dahulu untuk nama tabelnya. Kemudian validasi yang terakhir yaitu membuat inputan tidak boleh berupa huruf, spasi, atau karakter seperti itu. Ini validasi yang terakhir. Kemudian kita coba save. Kemudian kita lakukan juga untuk di menu output. Yang pertama di bagian source-nya, di paling atas kita tambahkan library-nya sama seperti yang ada di menu input Java. Kita copy paste. Kemudian kita buat logic sesuai dengan menu inputnya. Di
Bisa kita copy paste biar cepat. Namun kita sesuaikan terlebih dahulu. Setelah itu kita save. Langkah berikutnya kita akan membuat database agar ketika melakukan proses input atau output itu akan berfungsi. Yang pertama, buka aplikasi SAMPP-nya yang sudah terinstall. Jalankan modul Apache MySQL dengan klik tombol Start. Pastikan kedua modul tersebut running, bisa dilihat dari status warnanya menjadi hijau, dan dari lognya juga tertampil bahwa status Apache dan MySQL-nya itu terpantau running. Kemudian buka web browser. Di URL ini masukkan alamatnya localhost, kemudian localhost php-myadmin, kemudian enter, maka akan masuk ke sistem database MySQL menggunakan php-myadmin. Kemudian klik tombol SQL untuk membuat database, tabel, dan memasukkan data awal inventarisnya. Di sini saya membuat database-nya dengan nama db_inventaris. Kemudian saya membuat tabel menggunakan tb barang, yang dimana ada 3 kolom, yaitu ID barang, nama barang, dan stoknya. Kemudian paling bawah, di sini saya sekaligus membuat data awal di database, yaitu ada kopi kapal api hitam, nutrisari, dan teh botol sosro. Dengan stoknya sudah kita buat untuk data awal, yang dimana kopi kapal api hitam ada 50 dan seterusnya. Untuk ini sendiri list nama barangnya itu disesuaikan dengan pilihan barang yang sudah kita buat di desain awal. Di sini bisa dilihat disesuaikan dengan ini agar nanti ketika melakukan proses input atau output itu sesuai dengan database-nya. Apabila kita sudah buat database-nya, tabelnya, dan memasukkan data awalnya, kemudian kita klik go, maka akan terlihat database yang sudah kita buat di sebelah sini. Karena kebetulan kriteria database DB sudah pernah saya buat sebelumnya dengan nama DB di awal, jadi di sini sudah terlihat database-nya DB inventaris. Kemudian kita coba lihat tabel barangnya, dan terlihat data awal sudah ada ya, sesuai data awal yang sudah kita input, itu kapal api hitamnya ada 50 stok dan seterusnya. Lalu berikutnya kita akan menambahkan library MySQL di DBC driver di NetBeans. Fungsi driver ini berguna agar Java berkomunikasi dengan MySQL. Jadi ibaratnya driver ini sebagai jembatan antara Java dengan SQL-nya. Yang pertama, kita harus download terlebih dahulu drivernya, yaitu bisa kita search MySQL connector. Kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian kita pilih JDBC driver for MySQL, klik download.
Kemudian select OS-nya, di sini kita pilih platform independen. Kemudian ada dua pilihan, apakah berbentuk tar archive atau zip. Terserah mau pilih yang mana, tapi pada intinya nanti ketika sudah di-download, filenya harus diekstrak terlebih dahulu. Sini coba pilih zip. Kemudian pada tampilan ini cukup klik no thanks, just start my download. Kebetulan di laptop saya sudah saya download. Nanti bisa dilihat hasil downloadannya, kemudian diekstrak, lalu akan terlihat file konektornya, file drivernya. Jadi ketika sudah berhasil di-download dan file tersebut kita ekstrak, dan kita akan dapat melihat driver seperti ini, MySQL konektor dalam bentuk file extensionnya itu .jar gitu. Kemudian kita kembali ke NetBeans. Kemudian driver yang sudah kita download sebelumnya akan kita tambahkan di NetBeans. Caranya yaitu pada bagian file project, di bagian libraries, ini klik kanan, kemudian add jar atau folder, kemudian pilih driver yang tadi sudah kita download, kemudian klik open. Maka di sini sudah akan tampil drivernya. Berikutnya kita akan membuat satu file khusus yang bertugas sebagai penghubung ke database. File ini bisa dipanggil kapan saja oleh halaman dashboard, halaman input, ataupun halaman output. Pada file project, di folder source packet, pada file project source packet, kemudian default packet, klik kanan pada folder ini, kemudian klik new, lalu klik Java class. Di sini saya buat nama kelasnya dengan koneksi, kemudian finish, maka akan tertambah satu Java class dengan nama file koneksi. Di dalam file koneksi ini kita akan membuat kode agar file koneksi ini menjalankan tugasnya sebagai penghubung ke database. Untuk kodenya sendiri, yang pertama kita harus import library terlebih dahulu, ada 4 library. Kemudian dalam kodenya sendiri, dalam kelas koneksi kita akan buat kodenya seperti ini, yang dimana yang pertama itu setup detail database-nya. Di sini saya buat database-nya dengan nama DB Inventaris. Kemudian ini adalah default user SMPP-nya, kemudian default password-nya atau kosong. Kemudian di sini adalah mendaftarkan driver untuk melakukan koneksi. Setelah kita buat file koneksi Java, yang dimana file ini berfungsi untuk sebagai jembatan antara Java dengan MySQL-nya. Kemudian berikutnya adalah pada bagian dashboard Java ini kita akan membuat agar dashboard terhubung dengan database-nya. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan import beberapa library untuk kebutuhan agar dashboard ini bisa terhubung ke database. Ada 5 library yang dibutuhkan agar dashboard bisa terhubung ke database MySQL-nya. Kemudian di bawah kita akan membuat satu metode baru, yang dimana namanya kita buat metode tampil data. Tugasnya untuk mengambil data dari MySQL dan memasukkannya ke tabel dashboard. Berikut sudah dibuat metode
dengan nama tampil data, yang dimana di dalam metode ini ada beberapa kode yang bisa saya coba jelaskan, yang dimana pada kode ini itu berfungsi untuk mengosongkan isi tabel terlebih dahulu sebelum diisi data baru. Kemudian pada kode ini itu berfungsi untuk memanggil koneksi dari kelas koneksi.java yang sebelumnya kita buat, yang ini. Pada bagian ini itu berfungsi sebagai untuk mengambil semua data dari tabel TB barang yang dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini nanti akan diambil semua data ini. Lalu pada bagian kode ini berfungsi untuk variabel membuat nomor urut otomatis. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya. Kemudian pada bagian ini kodenya berfungsi untuk melakukan looping selama data di database masih ada. Lalu memasukkan data ke baris tabel ke kolom nomor, nama barang, dan jumlah saat ini. Dan pada bagian akhir di bagian catch ini berfungsi ketika gagal mengambil data dari database. Jadi ketika kita coba menampilkan datanya dan ternyata ada terjadi suatu error, maka akan menampilkan alert berupa gagal mengambil data dari database. Kemudian agar metode tampil data ini berfungsi, kita harus manggil metode tersebut di bawah di dalam komponen public dashboard ini. Kita tambahkan saja tampil data. Seperti ini. Apabila tidak kita panggil metode tampil datanya di sini, maka metode tampil data yang sudah kita buat tidak akan berfungsi. Kemudian kita klik save. Lalu coba kita jalankan file dashboard ini, apakah data dari database yang ini sudah masuk atau belum di file dashboard di NetBeans ini. Dengan cara kita coba running, maka terlihat datanya sesuai dengan database di tabel barang. Ada 5, yaitu kopi kepala pitam 50, nutrisari rasa apel 35, sampai teh botol sosro 15. Sesuai dengan database data inputan awal yang sudah kita buat. Lalu untuk berikutnya yaitu menjadikan tombol proses benar-benar berfungsi. Yang ini tombol proses yang ada di menu input dan tombol proses yang ada di menu output. Dengan logika sederhananya, yaitu di menu input logikanya yaitu stok barang di database akan ditambah jika stok sama dengan stok tambah jumlah baru. Dan logika pada di output ini di mana stok barang di database akan dikurangi jika stok sama dengan stok kurang jumlah keluar. Mungkin kita coba yang pertama dengan menu input terlebih dahulu. Kita coba ke source terlebih dahulu di paling atas. Kita coba input library lagi. Ada 2 library tambahan. Setelah library ini kita tambahkan di source. Ini di menu output ya. Tidak apa-apa, tinggal kita copy paste di menu input.
di source-nya, di atasnya coba kita tambahkan, lalu kembali ke desain, double klik di proses, maka kita akan membuat kode agar langsung menembak ke database-nya. Jadi kode ini tadi sesuai dengan logik sederhananya, yaitu stok sama dengan stok jumlah baru. Nah, di sini kita coba uraikan dengan kode. Dengan kode ini akan langsung menembak ke database-nya. Yang berikut adalah kode yang kita gunakan proses pada menu input. Sini untuk kodenya. Lalu hal yang serupa kita buat ke menu output. Karena tadi library ini sudah kita tambahkan, kita kembali ke desain, kemudian double klik prosesnya, kita buat kodenya lagi agar bisa langsung menembak ke database-nya dengan logik stok barang di database akan dikurangi jika stok sama dengan stok kurang jumlah keluar. Berikut kodenya sudah dibuat, di mana tadi logik sederhananya, di mana stok barang di database akan dikurangi jika stok sama dengan stok dikurang dengan jumlah keluar. Begitu juga dengan di menu input Java, di mana logiknya adalah stok barang di database akan ditambah jika stok sama dengan stok tambah jumlah baru, seperti itu. Kita save, kemudian save, dashboard juga save. Lalu berikutnya adalah kita coba apakah berhasil menambahkan barang dan apakah berhasil mengurangi barang atau stok di workshop tersebut. Oke, mungkin kita coba ke dashboard Java, di bagian source kita coba run file. Oke, kita coba input terlebih dahulu dengan klik tombol input, kemudian kita pilih barangnya, di sini kopi kapal api, dan kita coba tes logik yang tadi, apakah kita coba masukkan huruf, apakah dia bisa berhasil. Karena tidak, jumlah barang harus berupa angka. Oke, kita coba angka tapi dikombinasi dengan huruf, apakah bisa, tetap bisa, atau angka spasi angka, apakah bisa, dan ternyata tetap tidak bisa. Berarti logik yang tadi berhasil. Jadi kita coba input kopi kapal api yang tadi stoknya ada 50, saya coba tambahkan 5, kemudian tambah ke daftar, maka akan tertampung di tabel ini terlebih dahulu. Kemudian kita coba tambah yang lain, Nutrisari rasa apel, tadi stoknya ada 35, kita coba tambah 10, kemudian kita coba tambah ke daftar dan sudah ditampung. Kemudian kita coba proses, dan di sini berhasil stok barang telah ditambahkan ke database. Coba kita lihat di database terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terupdate. Tadi data awalnya 50, 35, kita coba refresh. Melanjutkan error yang tadi ketika kita coba input run file, coba saya run file terlebih dahulu. Ketika saya coba input barang kopi kapal api hitam,
Yang tadi stoknya 50, saya coba update barangnya, ternyata tidak bisa. Di sini saya coba tambah 5, tambah ke daftar, terus proses, berhasil, namun ke database-nya tidak update. Bisa kita lihat sini tetap 50, dan di database-nya kita coba ke tabel barang lagi, tetap 50. Ternyata ada sedikit kesalahan dalam penamaan nama barangnya di database saya buat sebelumnya, kopi kapal api hitam. Sementara di NetBeans-nya kita coba cek, klik combo box-nya, kita lihat modelnya, dan di sini errornya tidak lengkap dengan hitam. Coba OK, save. Di output kita coba lihat juga, masih sama. Coba kita tambahkan kopi kapal api hitam, kita OK, kita coba running kembali, kita coba tambahkan kopi kapal api hitam, coba tambah 5 saja, kemudian kita tambahkan ke daftar, lalu proses, kita lihat apakah sudah tertambah, dan benar tertambah 55. Tadi untuk Nutrisari bisa, Tidus bisa, Indomie bisa. Kita coba teh botol sosro, tadi jumlahnya ada 15, kita coba tambah 3 saja, kemudian proses, kita coba lihat 18 sudah tertambahkan, dan di database-nya juga kita coba refresh, itu sudah otomatis sinkron dari sistem di NetBeans-nya ke database MySQL-nya. Lalu berikutnya, di sini ada 2, saya coba close 1. Berikutnya kita coba output atau barang keluar. Di sini kita ambil lagi kopi kapal api hitam ada 55, Nutrisari rasa apelnya 45. Kita coba output. Kita coba kurangin 2 saja. Kita masuk ke oke. Tadi double klik ya. Kita coba tambahkan Nutrisari juga. Kita kurangin 5 saja, kemudian tambah ke daftar, kemudian kita coba proses, berhasil. Kita coba cek datanya, dan sudah berkurang. Coba lihat di database-nya juga apakah sudah tersinkron. Kita refresh, dan sudah berkurang. Berarti dari sistem yang sudah kita buat bisa dikatakan sudah selesai. Dari awalnya kita buat desain, kemudian kita buat navigasi input output atau navigasi backnya, kemudian kita buat fungsi tambah ke daftarnya, kemudian fungsi prosesnya, dan seterusnya. Koneksi database, buat database, koneksi database-nya. Selanjutnya, agar sistem ini kita bisa gunakan tanpa harus membuka NetBeans, atau istilahnya kita build atau kita kita deploy sistem ini agar bisa berjalan secara sendiri, yaitu dengan cara kita klik di file project kita, klik kanan, kemudian kita klik properties, lalu bagian sebelah kiri kita klik run, lalu kita lihat main class-nya. Jadi fungsi main class ini ketika nanti ketika aplikasi ini dijalankan, tampilan mana yang pertama kali akan ditampilkan, seperti itu.
Tentu saja kita sudah tentukan bahwa tampilan yang akan ditampilkan pertama kali itu adalah tampilan dashboard. Jadi kita fokus ke main kelas ini, kemudian kita klik browse, kemudian kita klik dashboard, kemudian oke. Berikutnya pada bagian file project, kita coba klik kanan, kemudian kita klik clean and build. Kita coba cari prosesnya, dan di sini infonya build sukses. Berarti proses aplikasi kita berhasil di deploy. Kita coba cek pada folder penyimpanan project yang sebelumnya sudah kita tentukan lokasinya. Di sini adalah tempat project saya simpan. Kemudian saya coba klik project ini, inventaris warkop. Kemudian pada bagian ini coba pilih bagian disk. Lalu akan terlihat file aplikasinya dalam bentuk .jar karena ini berbentuk dari Java. Coba kita runningkan sesuai dengan tadi main kelasnya. Tampilan pertama yang akan ditampilkan itu adalah halaman dashboard dan terlihat stok jumlah barang saat ini. Kita coba input, contoh di Indomie goreng original saya coba input 5, dan teh botol susu 18 kita coba input 2. Kemudian kita coba tambah teh botol susu 2. Lalu kita coba proses, berhasil. Kita coba lihat kembali ke dashboardnya, sudah sudah sinkron ke database, dan di dashboard juga sudah menyesuaikan data yang diterima. Lalu kita coba output, kita coba kurangin reduce gula batunya, kita coba kurangin 10. Kemudian klik ke daftar, lalu proses, berhasil, dan kita coba cek lagi dan berhasil mengurangi stok warkop jadi 45. Mungkin hasil dari tugas kelompok 10 hanya seperti itu saja, yang membuat rancang bangun sistem inventaris warung kopi yang sederhana, yang cuma ada 3 halaman: halaman stok warkop, halaman input, halaman output. Hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini, dan tentunya sistem ini kami berharapnya bisa menjadi pembelajaran untuk kami, kelompok kami, agar menjadi batu loncatan untuk mempelajari sistem-sistem berikutnya. Sebelumnya saya meminta maaf apabila dalam menjelaskan project ini ada yang kurang dipahami. Saya minta maaf. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di project berikutnya. Yo.